Abdullah berpamitan kepada istrinya tercinta ketika penyeru menyerukan keberangkatan kafilah. Aminah dengan berat hati melepas suaminya. Perasaannya diliputi oleh bisikan kegelisahan dan ketakutan serta bergetar. Karenanya ketika Abdullah memegang tangannya yang lembut dengan penuh kasih sayang, dia merasa bahwa yang dia rasakan tidak lebih hanyalah beban perpisahan yang akan segera tiba. Kemudian Abdullah melepaskan dirinya dari Aminah. Dia berdiri di serambi rumah sambil berkata dan berusaha menenangkan diri walaupun seperti ada sesuatu yang ditutupi. Kepergian ini tidak akan lama, hanya beberapa minggu. Kemudian aku kembali kepadamu, wahai Aminah, dengan penuh rindu dan cinta. Apa yang aku lakukan ketika engkau jauh dariku? Aminah berbisik dengan suara yang seakan-akan tersumbat. Engkau dapat begadang dengan bayanganku yang akan selalu mengelilingimu dan menjagamu. Engkau dapat merawat hatiku yang ada ditinggalkan di sini, dan aku dapat pergi bersama sesosok tubuh yang cenderung ke tempat tercinta untuk selama-lamanya, dan rindu kepada makhluk Allah yang paling tercinta dan tercantik, jawab Abdullah dengan lembut. Aminah melepaskan tangannya dengan pelan dan merintih, dan dengan lemah dia berkata, wahai Abdullah, akan datang malam dari malam-malam yang terpanjang. Ketika dia melangkah menuju pintu rumah, dan Abdullah kembali menatap istrinya dengan berkata, engkau tidak usah khawatir, wahai Aminah. Sepanjang malam-malammu engkau akan disenangkan oleh mimpi-mimpi yang menyenangkan. Apakah engkau lupa cerita binti Naufal, Fatimah binti Mur, dan mimpi kemarin yang baru engkau lihat? Ketika Abdullah tiba di pintu, dia segera berpaling dari istrinya sebelum keberaniannya hilang dan terkalahkan oleh perasaan-perasaannya. Pada saat yang sama, Aminah tetap berada di tempatnya, berdiri di pintu kamarnya yang sunyi, dan Aminah meletakkan tangannya di dadanya, takut dia akan tercabik-cabik. Sesaat kemudian dia dapati oleh pembantunya, Barokah Ummu Aiman, dan dibimbing keperaduannya dengan lembut. Lalu dia duduk di sampingnya dan merawatnya karena kasihan kepadanya atas apa yang dia alami. Hari berganti hari, malam berganti malam, dan Aminah tetap selalu diranjangnya. Ia berusaha mengalahkan kesedihannya di bekas tapak kaki kekasihnya yang pergi. Keluarganya telah berusaha menghiburnya, sebagaimana Abdul Muthalib juga berusaha mengeluarkan menantunya dari kesendiriannya untuk menjaga kesehatannya. Tetapi Aminah lebih memilih kesendirian daripada bergabung dengan keluarga dan teman-temannya. Bahkan mungkin dia tak senang jika ada orang yang mengganggu kesendiriannya. Sebulan berlalu dan tidak ada yang baru dalam bulan itu, kecuali bahwa Aminah merasakan adanya tanda pertama kehamilan. Ia merasakannya dengan sangat lembut dan lemah. Hafidh Ibnu Sayyidinas meriwayatkan dari Al-Wadidi dengan sanadnya hingga ke Wahab bin Jum'ah dari bibinya. Dia berkata, kami mendengar tatkala ibu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengandungnya. Dia berkata, aku tidak merasa aku mengandungnya, dan aku tidak merasakan ada beban sebagaimana dirasakan oleh wanita-wanita yang mengandung, kecuali aku heran karena berhentinya haidku. Meskipun terkadang ia berhenti dan kembali seperti biasa, maka aku didatangi sesuatu yang datang ketika aku berada antara tidur dan terjaga. Dia berkata, apakah engkau merasa bahwa engkau sedang mengandung? Maka seakan-akan aku berkata, aku tidak tahu. Dan dia berkata, engkau sedang mengandung pemimpin umat ini dan nabi.
Peristiwa itu terjadi pada hari Senin, dan itu adalah hari yang diyakini sebagai awal kehamilanku. Dari Az-Zuhri, dia berkata, Aminah mengatakan, aku mengandungnya dan aku tidak merasakan beban hingga aku melahirkannya. Dia sangat senang andai dia dapat terbang. Dia akan memberitahukan kabar gembira itu kepada Abdullah. Keceriaannya sedikit pulih. Kepedihan karena perpisahan menjadi sedikit ringan oleh kenyataan bahwa hari demi hari yang dijanjikan oleh Abdullah akan kedatangannya dan makin dekat. Dan setiap hari yang datang berarti mendekatkannya pada pertemuan yang dinanti-nantikannya, dan itu membuatnya lebih yakin akan peristiwa bahagia yang akan ia harapkan menjadi bekalnya untuk menemui suaminya pada saat dia kembali. Bulan kedua tiba, atau beberapa hari sudah berlalu. Tibalah waktunya kembali kafilah. Aminah bersiap-siaplah untuk pertemuan yang segera tiba. Dia menghitung hari-hari dan malam-malam yang tersisa. Dia membayangkan suaminya telah datang kepadanya dengan penuh rindu, bercerita tentang gelora rindu dan gejolaknya yang ia rasakan setelah berpisah darinya. Tetapi apakah menurut Anda dia mampu bersabar dan tidak mengagetkannya dengan berita gembiranya itu? Atau yakinkah bahwa dia mampu menutupi hayalan-hayalan waktu terjaganya dan mimpi-mimpi di waktu tidurnya untuk mendengarkan cerita Abdullah yang menarik? Dengan hal tadi, Aminah sibuk menghitung waktu sebelum kedatangan kafilah. Ketika rombongan terdepan kafilah telah terlihat, hatinya berdebar dan dia sendiri berdiri di serambi rumah yang ada di dekat pintu luar. Dia menanti dengan penuh harap waktu demi waktu, dan ia mencari pancaran wajah kekasih tercinta. Dia menunggu dan menunggu hingga dia diliputi keraguan-raguan yang tidak jelas dan ketakutan yang tiba-tiba muncul. Dia tiba-tiba tersadar akan ketidakkembalian pembantunya, Barokah, yang telah pergi untuk menjenguk kafilah, serta sejak berita kedatangan rombongan kafilah itu tersebar, Barokah ditunggu untuk segera memberi kabar gembira kepada majikannya itu. Sampailah di kedua telinga Aminah suara meriah di rumah-rumah yang bertetangga dengan rumahnya. Lalu di mana Abdullah? Apa yang menahannya sehingga dia tidak segera menemuinya? Mungkin saja Barokah bertemu Abdullah ketika tawaf di Ka'bah setelah kepulangannya, atau mungkin ada orang yang menahannya sesaat, atau barangkali ayahnya datang bersamanya sehingga tidak ada yang dapat Abdullah lakukan kecuali berjalan dengan pelan untuk mengimbangi gerak ketuaan ayahnya. Atau barangkali kemudian Aminah mendengar langkah perlahan mendekat ke rumahnya. Maka kedua matanya terus menatap pintu. Ia seakan-akan tidak dapat berdiri tegak karena peristiwa yang terjadi. Hingga tatkala pintu dibuka setelah waktu sesaat yang lama, yang seakan-akan seabad lamanya, kedua kakinya tidak dapat digerakkan dan dia berdiri di tempatnya semula dengan muka sayu dan ketakutan. Ternyata yang datang bukanlah Abdullah, yang datang adalah Abdul Muthalib yang sudah tua sama dengan ayahnya dan beberapa orang familinya yang terdekat, dengan wajah yang diliputi oleh kecemasan dan kehampaan. Sementara Barokah Ummu Aiman berjalan di belakang mereka dengan bersedih dan tertunduk. Dia berusaha. Barokah Ummu Aiman berusaha menyembunyikan setetes air mata yang keluar dari kedua pelupuk matanya. Wahab, ayah Aminah, berkata sambil memalingkan pandangan dari wajah putrinya. Tenanglah wahai Aminah, dalam masalah ini tidak ada sesuatu yang menjadi penyebab kedukaanmu itu. Kafilah telah pulang dan kami menunggunya di haram. Maka ketika kami tidak menemukan Abdullah, teman-temannya memberitahukan kami bahwa suatu penyakit tiba-tiba menimpanya. Ketika dia dalam perjalanan pulang, tidak lama lagi dia akan sembuh dan pulang dengan selamat kepadamu, kepada Mekah dan kepada Quraisy. Tiba-tiba terurailah sebuah
ikatan yang mengekang lidah Abdul Muthalib. Dia menambahi dengan mengatakan, "Wahai Aminah, yang terjadi memang seperti itu. Penyakit ringan, cuman penyakit ringan dan tidak lebih dari itu. Teman-temannya telah mengatakan kami meninggalkan Abdullah di Yasrib di rumah pamannya dari pihak ibu. Aku sudah mengurus dan mengutus saudaranya Al-Haris untuk bersamanya dan menemaninya dalam perjalanan pulang ke kita. Maka bersabarlah dan berdoalah untuknya," kata Abdul Muthalib. "Akan aku lakukan, wahai paman," Aminah berkata dengan lemah. Kemudian Aminah langsung merendahkan diri dan berdoa, dan seakan-akan dia tidak merasakan kehadiran orang-orang di sekitarnya hingga mereka meninggalkannya menuju Ka'bah. Bulan kedua telah menyempurnakan putarannya, sementara Aminah tetap seperti semula, berjuang semampunya melawan hatinya yang putus asa dan bersandar kepada doa dengan harapan Allah mengembalikan kepadanya suaminya yang pergi, yang kemarin telah ditebus dengan tebusan termahal. Sementara itu, di saat-saat tidurnya yang tidak lama, dia melihat berkali-kali mimpi tentang janin agung yang dikandung. Ia mendengar suara tanpa rupa memberinya kabar gembira tentang anak termulia. Dan setiap Aminah terjaga, dia merasa susah karena tidak mendapati Abdullah di sisinya, yang kepadanya dia bisa bercerita tentang apa yang dia lihat dan dia dengar dalam mimpinya. Beberapa waktu kemudian, Al-Haris bin Abdul Muthalib pulang sendirian. Dia pulang membawa berita duka. Dia pulang untuk memberitahukan kematian saudaranya yang masih muda kepada ayah tercintanya yang sudah tua, istrinya yang masih pengantin, Bani Hashim, dan orang-orang Quraisy. Abdullah dijemput kematian ketika dia berada di tengah-tengah paman-pamannya dari Bani An-Najjar setelah keberangkatan kafilah yang meninggalkannya. Dia dimakamkan di sana menurut pendapat terkuat, dan kali ini tebusan apapun untuknya tidak akan diterima. Mendengar kabar itu, wajah Aminah menjadi tambah pucat. Kedua matanya menjadi sayu sehingga ia tak kuasa membendung tangisannya. Jatuh pingsan. Ketidaksadarannya telah menolong dari rasa lemah dan pening. Beberapa hari dia diam diri dan hampir tidak mempercayai mengenai berita kematian suaminya itu. Baru setelah beberapa lama, akhirnya dia mempercayai musibah ini. Air matanya terus mengalir dengan deras, dan diriwayatkan bahwa dia meratapi dengan bait-bait syair sebagai berikut. Tepi lembah-lembah Mekah sepi dari hiasan Bani Hashim. Dia telah menempati liang lahat di luar Mekah, di tempat derita. Kematian menyerunya dengan satu seruan. Dia pun mengiyakannya. Dan di kalangan manusia, kematian tidak meninggalkan yang seperti putra Hashim. Suatu sore mereka membawa kerandanya. Teman-temannya bergiliran membawanya dalam keramaian, meski dia telah disebut dan direbut oleh kematian serta musibah. Sebelumnya dia adalah orang yang dermawan dan penuh kasih sayang. Kemudian Aminah terdiam dan tidak berkata apa-apa lagi. Derita Aminah menambah kesedihan bagi Abdul Muthalib dan kerabat dekat lainnya dengan kesedihan yang sangat mendalam. Mekah pun mengenakan pakaian berkabung atas pemudanya yang telah dirampas kematian ketika ia sedang merantau dan sedang berbusana pengantin yang belum ditanggalkannya darinya. Karena terus meratapinya,
Mengeringlah kerongkongan-kerongkongan yang telah serak lantaran sebelumnya telah bersorak gembira kepadanya, yaitu ketika dia berpesta atas penebusan 2 bulan yang lalu. Umur Abdullah 18 tahun pada saat dia dijemput kematian. Sesaat setelah kegembiraan penebusan, dan pengantin wanita muda itu menjanda, sementara kedua tangannya masih melekat wangian pengantin.